Saudara-saudara yang terkasih, pastilah saudara pernah mendengar kata Baal lewat bacaan rohani kitab suci atau ceramah-ceramah. Atau sering istilah Baal ini di dalam bahasa Ibrani disebut Ha-Baal. Saudara-saudara, apakah sebenarnya Baal itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap kerohanian kita? Saudara-saudara, mari jangan putus video ini. Ikuti terus, saudara pasti memperoleh kepuasan dan Baal ini pengajarannya akan menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, Baal dalam bentuk jamak disebut Bi'alim karena ada banyak ilah Baal dengan berbagai variasinya. Nama Baal banyak disebut dalam kitab Tanak atau Perjanjian Lama sebagai ilah yang sangat terkenal dan mampu menarik hampir setiap rakyat dari kerajaan-kerajaan untuk memujanya. Bahkan umat kudus milik Yahweh banyak yang terjerat menyembahnya. Ilah Baal dibuat dalam bentuk patung, ditempatkan dalam suatu kuil yang lengkap dengan mezbah pemujaan dan tempat pelacuran bakti. Dalam kuil tersebut ada imam dan nabi Baal yang melayani ibadah kepada Baal. Saudara-saudara, dalam kitab Matius atau Matius 12 ayat 22 sampai dengan 37 disebutkan tentang Beelzebul yang berasal dari bahasa Aram yang dihubungkan dengan bahasa Ibrani Baal Senuf, yaitu gabungan kata Baal artinya tuan dan kata Senuf artinya lalat. Jadi secara harfiah Beelzebul itu majikan dari lalat. Itu adalah ilah orang Filistin yang disembah di kota Ekron. Pemujaan kepada Baal bisa dikatakan sebagai suatu agama karena ada tempat ibadah atau kuil, pelayan kuil, imam dan nabi, sarana pemujaan, merakyat, diakui dan dilindungi oleh pemerintah penguasa setempat. Agama Baal merupakan akar atau dasar dari agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan di dunia ini. Entah itu disadari, diakui atau tidak, tapi dalam kenyataan praktek keagamaan, kepercayaan ada unsur-unsur dari agama Baal ini. Saudara-saudara, apakah sebenarnya unsur-unsur pokok dalam keagamaan Baal? Yang pertama, pengorbanan anak kepada Baal sebagai korban bakaran, yaitu korban dalam api. Yang kedua, ada tindakan sujud menyembah dan mencium patung Baal. Yang ketiga, ada ritual pelacuran bakti atau pelacuran bakti ya, atau pelacuran kuil, misbah dan seterusnya. Tapi dalam arti prakteknya adalah praktek-praktek pemuasan nafsu seksual. Yang keempat, ada ibadah yang ibadahnya itu diarahkan kepada Baal dan Asitoret atau Astoret atau Asirah. Di dalam kuil terdapat patung-patung atau lambang-lambang Baal. Sedangkan dekat mezbah di luar terdapat pilar-pilar batu atau lambang Baal berbentuk alat kelamin pria. Tonggak-tonggak suci melambangkan Aserah dan kaki pedupaan. Bandingkan dengan 2 Tawarikh 34, 4-7. Di dalam kuil itu terdapat pelacur bakti, baik perempuan ataupun laki-laki. Pelacur bakti adalah perempuan yang secara khusus melayani kaum laki-laki secara biologis. Semburit bakti adalah laki-laki yang ditempatkan dalam kuil yang secara khusus melayani kaum perempuan atau laki-laki secara biologis. Itu maksudnya bisek atau homosek. Ya, laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Dilakukan oleh seorang yang pas bertugas, yaitu semburit bakti namanya. Pelacur bakti dan semburit bakti melakukan tugasnya sebagai bagian dari ibadah agama Baal. Mereka adalah seorang yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi pelayanan keagamaan di kuil Baal, yaitu melayani orang-orang yang datang untuk memuaskan nafsu seks mereka sebagai
bagian dari pemujaan kepada Baal. Sistem ibadah seperti itu akan menarik banyak orang. Dengan mengatasnamakan ibadah, mereka bersemangat datang ke kuil dan secara bebas dapat mengumbar hawa nafsu seks. Bani Israel yang sudah diperingatkan Elohim pun tertarik dan ikut beribadah kepada Baal. Saudara-saudara, hampir seluruh raja-raja Israel dan seluruh raja Yehuda 95% menyembah kepada Baal. Yang taat kepada Yahweh Elohim hanya sekitar 5-10%. Saudara-saudara, ini menunjukkan bagaimana pengaruh Baal itu sangat kuat. Dan bukan hanya waktu itu, tapi waktu sebelumnya dan waktu sesudahnya sampai dengan sekarang, roh Baal ini terus menguasai kehidupan orang-orang di dalam keagamaan atau kepercayaan secara khusus. Saudara-saudara, apa yang diperingatkan Yahweh Elohim terdapat dalam kitab Devarim atau Ulangan 23 ayat 17. Janganlah ada yang menjadi pelacur bakti atau Ibraninya kedesa dari antara anak-anak perempuan Israel ataupun menjadi homoseks bakti atau semburit bakti. Dalam bahasa Ibrani adalah kadesi dari antara anak laki-laki Israel. Penyembahan Baal juga dilakukan tepat di atas atap-atap rumah. Dari sana asap korban bagi Allah mereka sering terlihat mengepul. Bisa dilihat di Yeremia 32 ayat 29. Di dalam agama Baal, selain pelacuran bakti ada juga praktek persembahan anak sebagai korban bakaran. Bisa dibaca di dalam ayat-ayat yang tertulis di situ. Ada yang menarik lagi dalam praktek agama Baal ini, saudara, yaitu mencium bagian ujung kaki patung Baal saat setelah memasuki kuil. Tindakan mencium patung merupakan bakti atau kesungguhan mereka sebagai bukti rasa cinta dan kesetiaan serta kepatuhan kepada sang Baal. Bagi penyembahnya, Baal juga digambarkan sebagai matahari yang tak terkalahkan atau penguasa siang hari yang memberikan terang, kesuburan, dan kehidupan. Baal selanjutnya disebut juga dengan dewa matahari. Saudara-saudara, sebenarnya agama Baal yang tertulis di dalam kitab Ulangan misalkan atau di dalam Tanakh itu sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada, saudara. Jadi mesti ada sumber yang sangat dominan sehingga mengapa suatu kepercayaan agama itu bisa mendasari semua agama kepercayaan yang lain yang muncul sesudahnya dan itu bersifat terus-menerus, saudara. Sehingga di dalam kitab Gilyana atau Wahyu pun agama Baal ini disebut-sebut. Ini merupakan bahkan ada cikal bakalnya. Kita lihat, saudara, sumber agama Baal. Jauh sebelum penduduk Kanaan menyembah dewa Baal atau Bani Israel sebelum memasuki tanah Kanaan, dan juga sebagian orang Israel yang tidak setia kepada Elohim Yahweh juga ikut menyembah Baal. Sudah ada masyarakat yang melakukan praktek paganisme atau penyembahan dewa-dewa yang mirip dengan keagamaan Baal. Dan inilah sebenarnya sumber munculnya keagamaan Baal. Dalam kitab Bereshit atau Kejadian 10 ayat 8 sampai dengan 12 dan kitab Zakaria 5 ayat 5 sampai 11 dijelaskan bahwa tanah Siniar adalah suatu pusat mula-mula peradaban dan kebudayaan kerajaan. Kalau sudah ada kerajaan itu, saudara, berarti itu sudah tertata. Jadi sudah suatu sistem bisa berlaku. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa sudah terbentuk masyarakat yang tertata dengan adanya sistem pemerintahan bentuk kerajaan. Ada kelompok penguasa rakyat, peranata, norma, nilai, dan susunan pemerintahan yang terkoordinir dengan baik. Dalam hal ini sudah terbentuk sistem keagamaan yang resmi. Pasca Erbah, salah satu keturunan Noah adalah Ham yang dikutuk oleh Allah ayahnya. Dan keturunan Ham adalah Kus atau Kusi. Nah, Kusi ini atau Kus memperanakkan Nimrod. Di
Dikatakan bahwa Nimrod mulai menjadi perkasa di bumi, menjadi seorang perkasa, seorang raksasa. Nah, saudara-saudara, ini dikatakan di dalam penjelasan kitab Henoh dan cerita-cerita rakyat bahwa Nimrod ini dengan upacara-upacara mistik, upacara-upacara ilmu-ilmu kegelapan, praktek-praktek yang tidak wajar dilakukannya dan menjadi raksasa. Inilah saudara-saudara. Mereka bermigrasi dari tanah Ararat ke arah timur, yaitu tanah Sinear atau Irak bagian selatan untuk masa kini. Di situ ada satu kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Nimrod, yaitu kerajaan Babil atau Babilonia. Saudara-saudara, selanjutnya di tanah Sinear itu Nimrod berhasil membangun lagi kerajaan yang kedua, namanya Erek. Kerajaan tiga Akkad dan kerajaan yang keempat Kalneh. Saudara bisa melihat seorang yang bermigrasi menempati satu tanah, yaitu tanah Sinear, di situ bisa membangun kerajaan, itu adalah luar biasa. Dan itu bukan manusia yang biasa, saudara. Ya, mari kita lihat selanjutnya, saudara. Jadi di tanah Sinear dia mendirikan 4 kerajaan. Nah, rahasianya apa, saudara? Salah satunya adalah karena dia seorang perkasa atau seorang raksasa yang tak terkalahkan dan mampu menghimpun banyak orang untuk mengikutinya. Inilah saudara rahasianya. Berarti siapapun yang melawan dia akan ditundukkan. Dan kalau sudah ditundukkan, berbakti kepada Nimrod atau ikut Nimrod. Berarti inilah yang mempermudah suatu pendirian kerajaan. Apalagi mungkin masih ada di situ orang-orang keturunan raksasa. Seperti disebutkan, di Kanaan ada satu suku bangsa Enak, berjari 6. Ini mungkin juga yang mempercepat bangunan kerajaan itu. Dengan kerajaan yang seperti itu, maka kecenderungan memperluas akan terus terjadi. Maka Nimrod terus ke arah Asyur, dan di negara Asyur atau di negeri Asyur sebagian yang dikuasai, di situ dia mendirikan kerajaan lagi, kerajaan Nineve, diikuti Rehoboth-ir, kerajaan Kalah, dan kerajaan Resen. Jadi di Asyur dia berhasil dengan cepat mendirikan kerajaan. Ada 8 kerajaan didirikan, saudara, di tanah Sinear, 4 di tanah Asyur, 4. Ini sesuatu yang tidak biasa, saudara. Ini pasti ada bantuan-bantuan juga dari pihak-pihak yang di luar kemanusiaan. Ya, ini yang mempercepat pertumbuhan. Tidak ada orang di dunia ini selain Nimrod yang mendirikan 4 kerajaan. Apalagi 8 kerajaan, saudara, dia kuasai. Nimrod dikatakan seorang yang perkasa, seorang raksasa yang tak terkalahkan sehingga dapat mendirikan 8 kerajaan. Dengan kekuasaannya yang seperti itu, maka kepercayaan atau agama yang dia anut dan tetapkan pasti dengan mudah diikuti dan ditaati seluruh rakyatnya sebagai kebenaran mutlak. Saudara, nama Nimrod berasal dari kata marat, artinya ia memberontak. Dalam terjemahan selanjutnya, Nimrod adalah ia yang membuat semua orang melawan Elohim atau Tuhan. Dia tidak mengikuti kepercayaan Noah leluhurnya yang menyembah Yahweh Elohim sebagai pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan agama sendiri, yaitu agama Baal. Sesembahan yang populer pada masa itu adalah patung lembu jantan dan patung Baal. Agama Baal dikembangkan lebih luas oleh Semiramis istri Nimrod setelah Nimrod mati. Mayat Nimrod ini oleh Semiramis dipotong-potong, dibakar dan dikirim ke berbagai wilayah. Nah, Semiramis ini mengklaim bahwa suaminya sekarang menjadi dewa matahari dan putranya yang lahir pada musim dingin yang disebut Tamus itu dianggap sebagai reinkarnasi Nimrod dan menjadi Mesias yang diperingati kelahirannya setiap tanggal 25 Desember.
Agama yang baru ini disebut oleh Semiramis sebagai agama matahari tak terkalahkan, yang penyembahannya melalui simbol-simbol Nimrod sebagai dewa matahari, maka api di bumi sebagai kehadirannya. Ritual penyalaan lilin atau api lilin sebagai tanda hormat kepadanya. Nimrod disimbolkan juga dengan gambar matahari, ikan, kepala ikan, pohon, pilar, dan binatang. Semiramis selanjutnya menjadikan Tamus anaknya sebagai suaminya karena dia reinkarnasi dari suaminya yang sudah meninggal, yaitu Nimrod, yang sudah menjadi dewa matahari. Dalam pemerintahannya, Semiramis lebih dominan menguasai kerajaan. Dia menetapkan bahwa yang harus disembah adalah Nimrod sebagai dewa matahari yang juga sebagai dewa Baal, Tamus sebagai dewa keselamatan atau sang Mesias, dan Semiramis dengan sebutan Dewi Astarte atau Asera. Sistem penyembahan Babel, yakni dewa Baal, juga disebut dewa matahari atau dewa api, menyebar ke berbagai bangsa karena dari sinilah manusia terserak ke seluruh bumi. Bandingkan dengan kitab Beresyit atau Kejadian 11 ayat 9. Ketika Romawi menjadi penguasa dunia, yaitu waktu setelah zaman Babel ini, ratusan tahun setelah itu, terjadilah saudara-saudara yang disebut Romawi yang sangat terkenal itu. Maka sistem penyembahan dewa-dewa atau paganisme Babel diadopsi ke dalam agama resmi Romawi dengan cara asosiasi. Dewa matahari diperingati kelahirannya setiap tanggal 25 Desember sebagai hari raya musim dingin. Ditandai dengan adanya sukacita, bagi-bagi hadiah, salam-salaman, sorak-sorai. Ini adalah perayaan musim dingin. Dewa Tamus yang merupakan reinkarnasi Nimrod sebagai dewa penyelamat diperingati kelahirannya setiap tanggal 25 Desember sebagai hari raya musim dingin. Dan keduanya ini pada belakangan saudara itu dijadikan satu. Peringatan dewa matahari sekaligus dewa Tamus karena Tamus reinkarnasi dari Nimrod. Kemudian Dewi Semiramis atau disebut Dewi Astarte atau Asitoret atau Asera atau Easter diperingati pada bulan Maret sebagai hari raya musim semi. Biasanya tanggal 25 Maret. Ciri khas perayaan ini adalah sebuah telur yang diwarnai atau ditulisi pesan-pesan. Hari raya Easter. Agama Baal berkembang pesat diwariskan dari generasi ke generasi hingga Bani Israel pun terjerat masuk ke dalam penyembahan Baal dan patung lembu sebagaimana tertulis dalam 2 Raja 17 ayat 16. Dan mereka meninggalkan semua perintah Yahweh Elohim mereka dan telah membuat bagi dirinya patung-patung tuangan, yaitu 2 anak lembu, dan membuat patung Asera atau Astoret atau Semiramis dan sujud kepada semua tentara langit dan beribadah kepada Baal. Saudara-saudara, di dalam kitab Yeskiel 8 juga disebutkan bahwa tua-tua Israel telah sepakat dan di dalam bait suci itu menghadap ke timur, mereka sujud menyembah kepada matahari. Kemudian di dalam bait suci juga perempuan-perempuan meratapi menangisi dewa Tamus. Ini suatu bentuk penyembahan kepada Tamus. Saudara, begitulah umat kudus Yahweh sampai terjerat kekejian, kejijikan, penyembahan yang menyesatkan ini. Kaitan agama Baal adalah persembahan anak-anak terpilih ke dalam api, juga praktek tenung, ramal, santet, sihir, dan praktek-praktek ilmu kegelapan. Saudara-saudara, sistem agama Babel mewariskan tradisi keagamaan modern. Yang pertama, penyembahan ibu dan anak. Saudara bisa lihat dalam pengembangannya berbagai bentuk di setiap negara. Yang kedua, perayaan musim semi dan musim dingin, tanggal 25 Desember. Ketiga, penggunaan simbol-simbol Baal seperti matahari, bulan,
bintang, telur, perawan suci, rangkaian manik-manik, batu pahatan sebagai wujud sesembahan di dalam peribadahan. Yang keempat, korban darah. Yang kelima, mencium benda, batu, kayu, dan seterusnya atau patung sesembahan saat setelah masuk tempat ibadah. Benda atau patung ini bisa dari tokoh-tokoh siapa saja, saudara. Setiap negara beda-beda. Tapi intinya itulah ciri atau roh Baalnya ada di situ. Yang keenam, gerakan tangan tertentu saat menyembah. Yang ketujuh, gerakan kepala menunduk saat berdoa. Yang kedelapan, gerakan melipat tangan saat menaikkan permohonan doa. Yang kesembilan, perayaan hari raya pada musim dingin dan musim semi. Yang kesepuluh, ritual penyalaan lilin saat peribadahan, perayaan hari raya, dan ulang tahun. Kita yang hidup di masa Ruach HaKodes ini harus bisa menyeleksi tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang bersumber dari sistem keagamaan Babel atau keagamaan Romawi yang sudah jadi bagian rutin dari setiap keagamaan yang kita anut dan ikuti sekarang ini, dan berani mengambil langkah nyata dan tegas. Babel, zaman purba, sudah jadi reruntuhan yang sukar dikenali lagi fisiknya. Namun sistem keagamaannya, yaitu roh Babel, masih berlangsung hingga kedustaan zaman atau berakhirnya dunia ini. Camkan firman Elohim Yahweh ini, saudara. Umatku, keluarlah daripadanya, yaitu sistem keagamaan Babel, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Tertulis dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 18 ayat 4. Jangan meremehkan simbol atau lambang keagamaan Babel, karena itu semua mengandung roh penyesatan yang terselubung. Berdoa dan berjagalah senantiasa di dalam roh. Ujilah setiap roh. Cermati setiap simbol dan tanda dalam setiap peribadahan atau tempat-tempat ibadah. Buang simbol yang merupakan warisan keagamaan Babel. Sekali lagi, seperti firman Elohim tadi, saudara-saudara, keluarlah dari sistem keagamaan Babel yang menajiskan itu